Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo adik-adik mahasiswa, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jumpa lagi dengan saya, Hastuti Mustaqim di mata kuliah Ekonomika Publik. Materi kita hari ini adalah pajak pertambahan nilai. Silakan kalian simak. Penerimaan pajak pertambahan nilai berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti produksi nasional dan pertumbuhannya, tingkat harga umum dan perubahannya, serta nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Faktor-faktor tersebut menentukan penerimaan pajak pertambahan nilai melalui pengaruhnya terhadap nilai transaksi penyerahan barang dan jasa sebagai objek pajak pertambahan nilai. Sementara itu, dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan penerimaan perpajakan, telah dilakukan kebijaksanaan tidak terhutangnya pajak pertambahan nilai. Di samping kebijaksanaan tersebut, juga dilakukan peningkatan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak, konfirmasi faktor pajak, dan uji silang data pajak pertambahan nilai. Pemeriksaan sederhana lapangan kepada pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kebijaksanaan tersebut didukung oleh pelaksanaan pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung untuk mengetahui apakah wajib pajak masih mempunyai kewajiban pajak pertambahan nilai. Ada beberapa karakteristik pajak pertambahan nilai. Yang pertama, diartikan sebagai beban pajak dialihkan kepada pihak lain sebagai pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang bertindak sebagai objek pajak. Yang kedua, diartikan sebagai kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai ditentukan oleh objek pajak sehingga kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Yang ketiga yaitu semua barang yang menjadi objek pajak pertambahan nilai, mulai dari pabrikan ke pedagang besar, pengecer, ke retail, semua dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang keempat diartikan sebagai pajak yang dipungut pengusaha kena pajak tidak langsung disetor ke kas negara. Yang kelima, pajak pertambahan nilai hanya dikenakan pada konsumsi barang atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Yang keenam, dibentuk oleh dua faktor, yaitu dikenakan atas dasar konsumsi barang atau jasa dan prinsip dasar tempat tujuan pemungutannya. Yang ketujuh, kemungkinan pajak berganda dapat dihindari sebab pajak pertambahan nilai hanya dipungut berdasarkan nilai tambah saja. Tarif pajak pertambahan nilai. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Yang ketiga, tarif pajak dapat berubah sebesar 5% atau 15% sesuai dengan peraturan pemerintah. Perhitungan pajak pertambahan nilai ada dua jenis, yaitu pajak pertambahan nilai masukan atau pajak yang dibayar ketika pengusaha kena pajak membeli, memperoleh, dan membuat produk. Yang kedua, pajak pertambahan nilai keluaran, yaitu pajak yang dipungut ketika pengusaha kena pajak menjual produknya. Itulah tadi materi kita kali ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Selanjutnya kita akan mengadakan interaksi pada diskusi kelompok. Sampai jumpa!